Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Indah Robi dengan NIM 6425036 dari kelas Manajemen 642A01. Di sini saya akan mempresentasikan materi barisan dan deret aritmatika dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Kita mulai dari pengertian. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Sementara itu, deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Aritmatika dapat diartikan sebagai ilmu hitung dasar dalam matematika yang mencangkup penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dengan kata lain, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Lalu ada jenis-jenis barisan. Barisan terbagi menjadi dua, yaitu satu barisan aritmatika atau barisan hitung. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Selisih tersebut dinamakan beda atau B. Lalu yang kedua ada barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki nilai perbandingan yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nilai perbandingan yang tetap atau konstan tersebut dinamakan rasio atau R. Lalu ada rumus barisan aritmatika. Yang pertama ada rumus umum suku ke N. UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Dengan kata lain, U1 sama dengan A yaitu suku pertama. N sama dengan banyaknya suku. Lalu ada rumus beda pada barisan aritmatika. Beda sama dengan P dikurang Q dibagi I dikurang J. Penjelasannya itu adalah P yaitu adalah suku ke I. Lalu ada Q yaitu adalah suku ke J. Lalu ada rumus umum deret aritmatika, yaitu rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2, buka kurung A ditambah UN tutup kurung. Atau Sn sama dengan N per 2, buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Dengan kata lain, penjelasannya adalah Sn yaitu adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika. U1 yaitu adalah A. A adalah suku pertama. Lalu ada B. UN dikurang 1, itulah beda. Jadi sama dengan B itu adalah beda. Lalu ada N. N itu adalah banyaknya suku. Lalu ada contoh soal pertama. Di sini disuruh menentukan suku ke N. Diketahui barisan 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Tentukan suku ke 10. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 7 dikurang 3, sama dengan 4. Lalu ada N sama dengan 10. Lalu gunakan rumus UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. U10 sama dengan 3 ditambah buka kurung 10 dikurang 1 tutup kurung dikali 4. U10 sama dengan 3 ditambah 36. U10 sama dengan 39. Jadi suku ke 10-nya itu adalah 39. Lalu kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu disuruh untuk mencari menentukan beda. Diketahui suku pertama sama dengan 5, lalu suku ke-6 sama dengan 25. Tentukan bedanya. Penyelesaian. Gunakan rumus UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Lalu kita substitusikan 25 sama dengan 5 ditambah buka kurung 6 dikurang 1 tutup kurung dikali B. 25 sama dengan 5 ditambah 5B. Lalu 20 sama dengan 5B. B sama dengan 4. Jadi untuk bedanya adalah 4. Lalu untuk contoh soal terakhir, yaitu contoh soal ketiga,
Itu menentukan jumlah deret. Hitunglah jumlah 10 suku pertama dari barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 3, N sama dengan 10. Gunakan rumus Sn sama dengan N per 2, buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Sn sama dengan 10 per 2, buka kurung 2, buka kurung 2 dikali buka kurung 2 tutup kurung ditambah buka kurung 10 dikurang 1 tutup kurung dikali 3. 10 sama dengan 5 dikali buka kurung 4 ditambah 27 tutup kurung. 10 sama dengan 5 dikali buka kurung 31. Lalu S10 sama dengan 155. Jadi untuk jumlah 10 suku pertamanya dari barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya itu adalah 155. Sekian presentasi materi dari saya yang berisi tentang rumus-rumus, pengertian, beserta contoh soal dan jawabannya. Cukup sekian. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan kata atau kesalahan saya dalam menyebut rumus-rumus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Susantoso dengan NIM 6425041. Di sini saya akan mempresentasikan barisan dan deret geometri. Kita masuk ke materinya. Barisan dan deret geometri, memahami pola pertumbuhan dan akumulasi bilangan. Yang pertama di sini ada konsep barisan geometri, eksplorasi karakteristik dan rumus suku Kn. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan di mana perbandingan rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Ciri utamanya adalah adanya pengali tetap untuk mendapatkan suku berikutnya. Lanjut, memahami rasio R. Rumus rasio R adalah R sama dengan UN dibagi UN dikurang 1. Contoh barisan 2, 6, 18, 54. Di sini ada 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan ada lagi 18 dibagi 6 sama dengan 3. Maka rasionya adalah 3. Rumus suku ke N atau UN, yaitu rumusnya UN sama dengan A kali Rn dikurang 1. Di sini keterangannya UN adalah suku ke N dan A adalah suku pertama dan R rasio, N banyaknya suku. Lanjut, latihan suku ke N. Soal yang pertama di sini, cari suku ke-6 dari barisan 3, 6, 12. Langkahnya A adalah 3, R adalah 2, N adalah 6. Hasilnya U6 sama dengan 3 kali 2, 6 kurang 2 kuadrat 6, 1. UN sama dengan 3 dikali 32 sama dengan 96. Dan selanjutnya ada bagian 2, deret geometri, menghitung akumulasi jumlah seluruh suku. Rumus jumlah suku. Rumus jumlah N suku pertama yaitu Sn sama dengan A buka kurung Rn dikurang 1 tutup kurung dibagi R kurang 1. Dan di sini ada Sn sama dengan A buka kurung 1 kurang Rn tutup kurung dibagi 1 dikurang R. Selanjutnya ada deret geometri tak hingga, digunakan untuk deret konvergen di mana nilai suku-sukunya semakin kecil mendekati 0. Di sini rumusnya ada S sama dengan A dibagi 1 kurang R. Selanjutnya ada suku tengah atau UT. Jika suatu barisan geometri memiliki banyak suku N ganjil, maka terdapat suku tengah. Di sini ada rumusnya UT sama dengan A kuadrat dikali suku N. Dan keterangannya di sini ada yang pertama berlaku untuk N ganjil. Dan yang kedua ada UT berada pada posisi N tambah 1 dibagi 2. Dan yang ketiga ada menghubungkan suku awal dan akhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang Bapak atau Ibu dosen, perkenalkan nama saya Sifani Krisalan Saragi dengan NIM 642585, kelas 642A01. Cara mengerjakan fungsi linier. Fungsi linier adalah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Utamanya adalah jika digambarkan ke dalam diagram kartesius, bentuknya akan berupa garis lurus seperti linier karena pangkat terkiri dari variabelnya yaitu adalah 1, artinya tidak ada variabel yang dipangkatkan 2 atau 3 atau lebih. Fungsi ini sangat penting karena sering digunakan untuk melihat bagaimana perubahan pada satu hal memengaruhi hal lainnya secara teratur dan sebanding. Umum fungsi linier ditulis dalam bentuk y sama dengan mx plus c atau f dalam kurung x sama dengan ax plus b. Y atau f dalam kurung x adalah variabel terikat, artinya nilai bergantung pada nilai x. X adalah variabel bebas, artinya kita bisa mengubah nilainya sesuka kita. Ada juga M atau A, adalah koefisien yang menunjukkan kemiringan garisnya, semakin besar nilainya semakin curam garisnya. Atau C atau B adalah bilangan tetap, nilainya tidak berubah. Ini adalah nilai Y saat X dengan sama 0. Oke, kita akan menjelaskan fungsi linier. Jika kita menggambar fungsi linier ke dalam diagram kartesius, hasilnya pasti berupa garis lurus. Garis ini akan memotong sumbu vertikal atau sumbu Y di titik yang nilainya sama dengan bilangan atau tetap konstanta. Cara termudah untuk menggambarnya adalah dengan mencari dua titik yang memenuhi persamaan atau dua garis, lalu tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Gradien adalah ukuran kemiringan sesuatu garis. Kita bisa menghitungnya dengan berbagi selisih nilai Y dengan selisih nilai X. Dari kedua titik yang dilalui garis tersebut, saya akan menjelaskan. Jika gradiennya positif, garis akan condong ke arah kanan atau ke atas, tapi lebih tepatnya ke atas. Dan jika gradiennya negatif, garis akan condong ke arah kanan bawah. Jika gradiennya 0, garisnya mendatar lurus ke samping. Ada dua cara utama untuk menentukan persamaan fungsi linier. Yang pertama, jika kita sudah tahu gradiennya dan satu titik yang dilalui garis tersebut, kita menggunakan rumus yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Kedua, jika kita hanya tahu dua titik yang dilalui garis tersebut, kita akan gunakan rumus perbandingan selisih titik. Kedua cara ini akan menghasilkan persamaan garis lurus yang benar dan akurat. Mari kita lihat contoh soal sederhana. Diketahui persamaan garisnya adalah Y dengan sama 3 kali ditambah 2. Kita diminta mencari nilai Y jika X bernilai 2 dan jika X bernilai -1. Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu mengganti huruf X pada persamaan dengan angka yang diketahui, lalu menghitungnya sesuai aturan matematika hasilnya. Saat X sama dengan 2, maka Y sama dengan 8, dan saat X sama dengan -1, maka Y adalah sama dengan -1. Fungsi linier sangat berguna dalam bentuk nyata. Contohnya, dalam menentukan biaya jasa, misalnya sebuah kurir mematok biaya tetap 10.000 untuk penjemputan, lalu ditambah 2.000 untuk setiap kilogram berat barangnya, maka persamaan menjadi Y sama dengan 2.000 dikali ditambah 10.000. Jika kita mengirim barang seberat 5 kg, cukup memasukkan angka 5 ke dalam persamaan, maka total biaya
adalah 20.000. Contoh lainnya juga sering digunakan dalam harga bahan bakar, ongkos taksi, dan produksi barang. Dan bentuk dasarnya kita juga bisa menentukan hubungan antara dua garis, yaitu step langkah pertama, jika dua garis memiliki gradien yang sama persis, maka kedua garis itu akan sejajar dan tidak akan pernah bertemu. Kedua, jika hasil perkalian gradiennya adalah negatif 1, maka kedua garis itu akan saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Konsep ini sangat berguna dalam ilmu bangunan ruang dan teknik sipil. Sebagai kesimpulan, fungsi linier memiliki bentuk umum Y sama dengan M X ditambah C. Grafiknya selalu garis lurus dan sangat kemiringannya ditentukan oleh nilai M. Tentu materi ini sangat penting karena bisa digunakan untuk menghitungkan, menganalisis, hingga memprediksi berbagai kejadian dalam kehidupan sehari-hari kita maupun di dunia usaha. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya persilakan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Selamat malam teman-teman dan dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pratibumbe dengan NIM 6425052 dari kelas 642A01. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi non-linear. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur karena kita bisa berkumpul dan mengikuti presentasi hari ini dalam keadaan sehat. Di presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian fungsi non-linear, perbedaan dengan fungsi linear, contoh-contohnya hingga kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi non-linear adalah fungsi yang grafiknya tidak berbentuk garis lurus, berbeda dengan fungsi linear yang memiliki perubahan tetap. Memiliki perubahan yang tidak tetap sehingga grafiknya perbedaan fungsi linear dan non-linear. Pada fungsi linear, bentuk persamanya seperti grafik berbentuk garis lurus, karena itu hasil perubahan nilai pada fungsi non-linear contoh fungsi non-linear. Beberapa contoh fungsi non-linear antara lain, masing-masing fungsi memiliki bentuk grafik yang berbeda-beda. Ada yang membentuk parabola, ada yang meningkat sangat cepat, dan ada juga yang melengkung secara perlahan. Grafik parabola. Contoh yang paling sering digunakan adalah fungsi grafik dari fungsi tersebut berbentuk parabola. Semakin besar nilai X, maka nilai Y akan meningkat. Matematika, fisika, dan teknik.
Kegunaan fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ekonomi digunakan untuk menghitung pertumbuhan, keuntungan, atau permintaan pasar. Dalam fisika digunakan untuk menghitung gerak benda dan energi. Sedangkan dalam teknologi digunakan pada pemrograman, grafik komputer, dan kecerdasan buatan. Kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi nonlinear adalah fungsi yang grafiknya tidak berbentuk garis lurus dan memiliki perubahan yang tidak konstan. Fungsi ini memiliki banyak bentuk serta sangat berguna di berbagai bidang kehidupan. Penutup, sekian presentasi dari saya mengenai fungsi nonlinear. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Apabila ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawab. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat salam sehat. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syafiq Nova Afandi dengan nomor NIM 64250 341. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan poin-poin penting sedikit tentang matriks. Presentasi materi tentang matriks mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga observasi pada matriks. Kita bisa lihat di slide 2 ini, matriks adalah kumpulan angka yang disusun dalam bentuk barisan dan kolom lalu ditulis di dalam tanda kurung. Matriks digunakan untuk mempermudah pengelolaan data dalam matematika maupun bidang lainnya. Contoh sederhana matriks dapat dilihat pada slide ini. Bisa kita lihat di slide ini, contohnya itu, lanjut slide 3. Ordo matriks. Ordo matriks memiliki ordo. Ordo menunjukkan jumlah barisan dan jumlah kolom pada matriks. Contohnya matriks berordo 2 dikali 3 berarti memiliki 2 baris dan 3 kolom. Ordo sangat penting karena menentukan apa matriks dapat digunakan atau diperpisahkan. Jenis-jenis matriks. Terdapat beberapa jenis matriks. Terdapat beberapa jenis matrik digunakan. Pertama kali baris yang hanya dimiliki satu baris, kedua baris kolam yang hanya memiliki satu kolam, ketiga matriks persegi dan jumlah baris yang kolomnya sama. Selain itu ada matriks nol yang sama elemennya bernilai nol dan matriks identitas yang memiliki angka satu pada organal utamanya. Bisa kita lihat. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang angka dialognya bernilai satu, sedangkan elemen lainnya bernilai nol. Matriks ini memiliki fungsi dan observasi matriks, terutama dalam cermin inverse matriks. Observasi penjumlahan. Observasi penjumlahan
Menjumlah matriks dilakukan dengan cara menjumlah elemen-elemen yang ada pada posisi yang sama. Namun, penjumlahan hanya bisa dilakukan jika kedua matriks memiliki ordo yang sama. Perkalian matriks. Perkalian matriks dilakukan dengan mengendalikan setiap baris pada matriks pertama dengan setiap kolam pada matriks kedua. Syarat utama matriks adalah jumlah kolam matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Diterima matriks adalah nilai yang diperoleh dari suatu matriks persegi. Diterima matriks sering digunakan untuk mempertemukan apakah sebuah matriks memiliki inverse atau tidak. Inverse matriks. Inverse matriks dapat disebut sebagai kaliban dari suatu matriks, namun tidak sesuai matriks memiliki inverse. Salah satu syarat adalah nilai yang diterima tidak boleh dengan nol. Penerapan matriks. Penerapan matriks. Matriks banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, berbagai bidang ilmu, contohnya sebagai ilmu komputer, ilmu pengelolaan data, ilmu ekonomi, dan untuk analisis keuangan. Dalam teknik untuk menghitung sistem dan dalam statistik untuk mengelola data penelitian. Baik, terasa kita sudah sampai di ujung penutup. Matriks dari penjelasan tadi disimpulkan bahwa matriks merupakan salah satu materi penting dalam matematika. Matriks membantu permudah perhitungan dan data memiliki banyak manfaat di berbagai bidang ilmu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.